Perkenalkan, aku Bagus Putra Korompis dari Corporate Social Responsibility Officer dari divisi SRGS. Dan aku Rizky dari SR Division. Dan hari ini kita ada... Hari ini kita ditantang untuk challenge menjawab pertanyaan 10 detik nih, Mbak Rizky. 10 detik doang 10 ya. detik Mbak. Oke, langsung aja ya. Let's Kita let's go. go. Yang pertama Mbak Rizky, menurut Mbak Rizky apa arti safety dalam konteks keselamatan kerja? Berarti kita harus berani speak up kalau ada kondisi nggak aman, jadi kita pulang harus selamat. Oke, kata kunci adalah speak up ya Mbak ya. Yoi. Oke, next question. Siapa pahlawan safety di tim Mbak Rizky dan kenapa? Mas Permadi Setiawan ya, Unstoppable, Amazing You. Pasti udah pada kenal dong. Oke, Pak Permadi Setiawan. Oke, selanjutnya nih Mbak Rizky. Menurut Mbak Rizky, safety itu soal aturan atau soal kebiasaan sih? Dua-duanya, karena kita harus punya dulu aturan, punya prosedur, dan yang paling penting, prosedur nggak akan jalan kalau kita tidak dibiasakan. Oke. Dua-duanya penting. Oke, selanjutnya. Setuju nggak kalau nilai safety harus ditanamkan sejak dini? Setuju banget, karena tadi balik lagi, yang namanya kebiasaan itu kan harus dibangun dari dini kan. Percuma kalau ada aturan tapi kita tidak membiasakan, nggak akan bisa jalan. Betul, gitu. betul Mbak Rizky. Oke, sekarang giliran kamu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Apa landasan utama PAMA membuat program Safe School? Oke, jadi PAMA Safe School sendiri berdasarkan pertama pada komitmen perusahaan pada nilai K3LH, di mana kita percaya bahwa nilai K3LH perlu diterapkan sejak dini nih Mbak. Jadi tidak hanya ketika kita masuk di kerja, tapi sejak dini. Waktunya habis. Iya. Masih ada yang mau ditambahkan mungkin? Jadi kalau misalnya boleh tambahin sedikit nih ya, kita berdasarkan pada nilai K3LH, di mana kita kan percaya kalau misalnya K3LH adalah cara hidup kita. Jadi kita ingin menyebarkan nilai atau spirit itu kepada anak-anak binaan di sekolah-sekolah kita. Wah, nilai inti kita ya. Betul. Kita sebarluaskan. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah benar PAMA membuat kurikulum safety sendiri? Oke, jadi kalau misalnya kurikulum kita lebih menyebutnya sebagai modul materi ya, di mana modul materi ini kita susun berdasarkan pada collaboration project di dalam internal fungsi yang ada di PAMA, mulai dari CSR, kemudian SAE, ACL, dan GLS. Aduh, habis lagi. Kayak banyak yang perlu dijelasin iya, ya. Betul, Mbak Rizky. Oke, karena ini memang sifatnya kolaborasi Betul, ya. iya. Oke, kita lanjut deh pertanyaan ketiga nih. Semoga Oke. bisa lebih menjelaskan. 10 detik nih Mbak. 10 detik, ingat Betul. waktunya. Safe-nya sendiri tuh ada kepanjangannya nggak sih? Ada dong, jadi safe itu kepanjangan dari safety, active, fit, dan juga eco-friendly. Di mana kita berdasarkan pada aspek keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan hidup. Mantap. Oke, nih pertanyaan terakhir nih. Oke, Kalau bisa kembali ke masa lalu, apa kebiasaan nggak safety yang pengen kamu ubah? kebiasaan nggak safety ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh time travel ke zaman dulu, ketika saya sekolah, saya suka tuh nggak pakai helm ketika berkendara ke sekolah. Itu adalah salah satu bentuk unsafe action ya Mbak Rizky yang perlu nggak kita boleh itu ya. ubah gitu. Oke, jadi anak-anak ya nanti kalau ke sekolah jangan lupa pakai Helm. Betul banget. Wah, oke nih Mbak, kita tadi udah di challenge 10 detik menjawab pertanyaan. Gimana nih perasaan Mbak Rizky? Wah, terlalu cepat ya waktunya. Banyak yang pengen dijelasin Bener. soalnya Iya. ya. Oke, jadi deg-degan iya, tapi juga mendapatkan insight baru ya Mbak, apalagi terutama tentang PAMA Safe School, di mana ini adalah program baru ya dari kolaborasi kita bersama untuk bisa mendidik anak-anak mitra binaan kita menjadi generasi yang bisa lebih aware terhadap K3LH. Bener banget. Oke deh, jadi dapat banyak ya insight-nya. Dan semoga juga bermanfaat nih buat teman-teman yang ngedengerin perbincangan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. See you.